Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya, enggak boleh. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan, apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Gitu. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya nggak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir. Ya begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lalu sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO saya tidak dapat nerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus jawab apa dong? Lagi pula kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontraktual, kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kok. Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NO dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud itu apa. Gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu. Tapi saya tahu, kira-kira orang yang membuat kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu, karena saya lulus UGM S2 itu, waktu itu lulus, tahun 87 itu gelar S2 UGM namanya SU, Sarjana Utama. Sesudah itu ganti MA, Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya SU itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta ke pengadilan cabut, cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu.
Mungkin pada waktu itu yang ngetik ke pres saya itu Pak Pratikno, karena saya lulusan di sekolahnya Pak Pratikno atau Pak Ari Dwi Payana. Nah, sebab itu sekarang saya katakan, kalau gitu masuk ke pidana. Nah, kalau ke pidana, itu kan masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Bareskrim. Nah, kalau itu arahnya udah cepat, tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Gitu. Nah, saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.